Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sajaratul aslin nuraniyah wa lam'ati gabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratul jismaniyah wa ma'adini asrar rabbaniyah wa khaza'inil ulum istifaiyah sahibil gabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah min darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahu minhu wa ilayh wa salli wa sallim wa barik karim wa salli wa sallim alaihi wa ala wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man abnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amma ba'd, uhaikum bidatil Islam, tahiyyat ahlil jinan fa tahiyyatun fiha assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, ayyuhal habaibun al mahbub wa kafatil asatis wal hujjat. Para habaib yang hadir bersama kita malam ini, diantaranya ada Al-Habib Salim bin Alwi Al-Aidarus, juga ada Habib Helmi bin Alwi Al-Haddad, juga Al-Habib Said Mustafa bin Abu Bakar Barakbal, Al-Habib Said Ahmad Mudrik bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Said Ahmad Nafis bin Fahmi bin Syahabuddin. Juga para asatidz yang hadir bersama kita, diantaranya Ustaz Nurtani Usman, dan juga Ustaz Komaruddin, Ustaz Sukron, dan para asatidz, para hujjat yang lainnya, yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ke saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib, para asatidz, para hujjat, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga para hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim wa Tadhkir Al-Yusrain.
Semoga kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia, dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan barakah Nabi yang paling mulia. Dan kita minta kepada Allah dengan barakahnya Rasulullah dan barakah salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita penuh dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyaknya taufik, hidayah, riayah, wan nihayah. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita. Dan apabila kelak Allah mewafatkan kita, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kubur kita satu taman dari taman surga, raudhatun min riyadil jinan. Dan Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin nabi wa bi'tisal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ini malam ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita iftitah, kita pembukaan majelis ta'lim pengajian kita setiap Senin malam Selasa, yaitu majelis ta'lim At-Tadhkir Al-Yusrin cabang Kota Depok. Setelah sekian lama tawakuf, 3 bulan 4 bulan, nah 3 bulan setengah, hampir sepertiga tahun ya. Ya, sepertiga tahun, walaupun sepertiga yang penting ada tahunnya. Ya, udah sepertiga tahun, seperempat dah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini malam kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka ta'lim kita, untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kita ta'lim membahas kitab Sabilul Iddikar, buah karya dari Imam Qutbil Irsad Waratul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena ini malam pembukaan ya, sedikit saja mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat buat diri anak pribadi dan buat antum semua yang hadir di sini. Tadi kita menyaksikan di hadapan kita ada seorang anak ya, yang baru ditasmiyah, yaitu seorang putra dari Sayyid Mustafa bin Abu Bakar yang baru ditasmiyah, diberi nama yang barokah, yaitu Sayyid Muhammad Sultan bin Mustafa bin Abu Bakar Barakbah. Doakan mudah-mudahan anak tersebut, Sayyid Muhammad Sultan bin Mustafa bin Abu Bakar, menjadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wal rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, jangan kalian berkhianat kepada Rasulullah, jangan kalian mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jelas Allah berfirman dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah. Satu. Kedua, jangan kalian mengkhianati Rasulullah. Ketiga, jangan mengkhianati apa-apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa saja yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak, diantaranya harta dan juga anak. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita semua pengen anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Siapa yang tidak mau anaknya menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah? Kita lihat di dalam Al-Quran termaktub bagaimana para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin. Itu munajat, permintaan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Tapi para hadirin, untuk memiliki, mendapatkan anak yang soleh, anak yang solehah, tidaklah cukup cuma dengan berhayal, tapi dengan usaha penuh, dengan kerja keras, dididik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Kalau cuma berhayal saja, mudah-mudahan saja anak jadi anak yang soleh, tapi kita nggak bakal bisa, ya, nggak bakal
nggak bakal bisa. Kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak pendiri sholat, kita harus sholat. Tunjukkan di depan anak kita bahwa kita mendirikan sholat, baru anak akan mau sholat. Kita nyuruh anak kita sholat, tapi kita sendiri nggak sholat, gimana bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kata anak, ya pertama dia nurut sholat, besoknya dia lihat, bapak aja nggak sholat, nggak apa aja nggak sholat, nyuruh kita sholat. Nanti di depan kita sholat, di belakang kita dia nggak bakal sholat. Karena dia melihat kita nggak sholat. Begitupun yang lainnya. Artinya apa? Kita didik anak kita dengan memberikan contoh yang baik, contoh-contoh yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anak kal-ina, anak itu sebagaikan bejana. Bejana tinggal kita mau isi apa? Bejana itu kita isi apa? Kita isi air putih yang bersih dia. Kita isi air susu, jadi air susu itu penuh dengan bejana. Bejana itu penuh dengan susu. Kalau kita isi dengan air homer, isinya penuh dengan homer. Kalau misal anak itu kita isi ya di pendidikannya nggak benar, maka semua hal ihwal itu anak zahiran wa batinan tidak akan benar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah di jalan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, ya, menyikapi kejadian ya, banyak peristiwa yang terjadi belakangan ini. Antaranya juga ada lagi rame nih 3 bulan belakangan, yaitu virus COVID-19. Ya, umurnya udah 19, sudah bahaya, apalagi 25 tuh. Nah, atau corona ya. Nah, kita minta kepada Allah semoga Allah melindungi diri kita dan keluarga kita semua, menjaga dari segala macam bala, musibah dan wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa bisa terjadi? Ya, barang naik, terus penguasa zalim dan lain sebagainya. Di dalam satu hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, di situ disebutkan oleh Nabi SAW, alaikum bimujalasatil ulama, alaikum bimujalasatil ulama, wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yahyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yahyil ardal mayyitata bima'il batari. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah bagi kalian semua, kata Rasulullah, untuk duduk dengan ulama. Ulama yang bagaimana? Ayyul amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang lurus, yang istiqomah, bukan ulama bukan ulama mata duitan, bukan ulama haus dengan kekuasaan dan jabatan, tapi ulama yang istiqomah, ulama yang amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innan nasa kulluhum halka illal alimina wal alimuna kulluhum halka illal amilina wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisina wal mukhlisuna ala khatrin azim. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia ini semuanya, kata Nabi, tanpa terkecuali semuanya celaka, illal alimina, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu semuanya celaka, kecuali orang yang amilina, yang mengamalkan ilmunya. Ini ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Mau lihat ulama yang mengamalkan ilmunya bagaimana? Ulama itu istiqomah. Dia istiqomah. Itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya pun celaka, kata Rasulullah. Sudah alim masih celaka, mengamalkan ilmunya masih celaka juga. Illal mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatrin azim, dan ikhlas itu, orang yang ikhlas itu ala khatrin azim, kalau menurut bahasanya di atas mara bahaya yang besar. Artinya apa? Susah, berat ujiannya, cobaannya untuk menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin, di sini Rasulullah SAW melanjutkan wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ya, nasihat dari al-hukama. Di sini Rasulullah menggunakan kalimat istima'.
Istama'a yastami'u istima'an, mendengarkan. Kalau sami'a yasma'u, dengar. Di depan sana ada orang lagi ngobrol dia berdua tuh, lalu kita dengar, tapi kita nggak tahu apa yang dia omongin. Itu namanya dengar, itu namanya sami'a yasma'u. Tapi kalau istama'a yastami'u istima'an, itu mendengarkan. Kalau dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu dengar. Kalau mendengarkan, benar-benar masuk, ya, nggak keluar lagi, itu masuk ke otak, turun ke hati, itu mendengarkan. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan nasihat-nasihat dari hukama. Siapa sih hukama ini? Al-hukama. Manalladhil hukama? Siapa yang dimaksud dengan al-hukama? Al-hukama ayyul alimina bizatillahi ta'ala. Ada hukama. Yang dimaksud dengan hukama adalah orang-orang yang alim dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang faham dengan zatnya Allah. Artinya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif billah. Nah, ada hukama. Ini yang namanya hukama. Orang yang pemilik kebijaksanaan, orang-orang yang bijak. Jadi ayyul alimina bizatillahi ta'ala. Al-munsibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang alim dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar lurus di dalam ucapannya dan perbuatannya. Ini yang dinamakan dengan hukama. Ya. Fa inna Allah ta'ala yahyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa sih cahaya hikmah? Bertanya lagi kita, cahaya hikmah itu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Nurul hikmah yakni al-ilmun nafi. Yang dimaksud dengan cahaya hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya hikmah. Nurul hikmah kama yahyil arda maitata bima'il matari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kita lihat udah kemarau, musim panas kemarau, kita lihat tuh lapangan bola, ya, yang biasa kita pakai buat main bola, udah kalau kemarau udah mulai kuning kecoklat-coklatan, namanya coklat botak. Udah kalau udah masuk musim hujan, hijau. Hijau, emang ada yang nanam? Ada tuh hijau. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita, bahkan di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran, keagungan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat At-Tabrani, ya, di dalam kitab ini disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abi Hanifah, ya, keluarkan dari Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wahalitul hukama. Duduklah kalian dengan pembesar-pembesar ilmu. Rasulullah, duduklah kalian dengan pengagung, ya, pembesar ilmu. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ulama. Bertanya yang penting-penting, jangan bertanya yang nggak penting. Kayak anak dengar ceramahnya tuh, yang nggak Habib Salim Menjindal, dan ditanya, orang bertanya, Bib, tikus halal apa haram? Ngapain tanya yang nggak penting? Lu udah makan belum? Kata Habib Salim Menjindal. Nanya yang penting, yang bermanfaat. Kalau sudah tahu tikus, sudah tahu haram, ditanya lagi yang penting, ditanya kepada ulama. Jadi kata Rasulullah, wasailul ulama, bertanyalah kalian kepada ulama, wa khalitul hukama, dan bergaullah kalian dengan hukama. Hukama tadi itu orang yang arif billah. Ini yang susah sekarang kita nyari hukama. Mencari hukama ini susah. Orang yang arif billah, yang faham dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wali min awliyaillah, ini al-hukama, ya. Wa fi riwayat, dari dalam riwayat yang lain, ya, teksnya itu bentuknya jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Di dalam riwayat yang lain, jalisil ulama, duduklah kalian dengan ulama,
wa sahbil hukama, dan juga duduklah dengan para pemilik kebijaksanaan atau al-hukama, wa khalifil kubara, dan bergaulah dengan pengagung ilmu. Bergaulah dengan pengagung ilmu. Di sini disebutkan, ya nanti Anda lanjutkan mengenai pembagian dari ulama dalam kitab ini. Cuman ya semuanya artinya apa? Semuanya artinya harus dengan ilmu. Rasulullah nyuruh kita duduk dengan ulama, bertanya dengan ulama, supaya apa? Supaya kita dapat ilmu. Supaya kita duduk dengan bergaulah dengan al-hukama, bertanya dengan hukama, supaya apa? Mendengarkan nasihat hukama, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang tadi disebutkan sebagai nurul hikmah, cahaya hikmah. Semuanya dengan ilmu. Kan jelas hadisnya Rasulullah menyampaikan, kalau mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau dua-duanya dengan ilmu. Enggak bisa kita lepas dari ilmu kalau kita mau mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mau berlepas dari ilmu, mustahil, nggak bisa. Contoh, kita mau sholat butuh ilmu kan? Butuh. Ilmu itu artinya tahu, dan tidak tahu menjadi tahu. Tahu kita, cara sholat yang benar begini, rukun sholat begini, cara wudhu yang benar. Itu ilmu. Diamalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak bisa lepas kita dari ilmu. Makanya di dalam majelis ta'lim wa tadhkir al-yusrain, kebenaran ini malam adalah malam pembukaan nih ta'lim kita, karena sudah lama libur, ya nggak sudah sepertiga tahun liburnya. Sepertiga tahun, 3 bulan lebih, 4 bulan. 4 bulan. Di dalam majelis ta'lim wa tadhkir al-yusrain itu ada mutu namanya ilmu, iman, amal, yakin, ikhlas. 5. Ilmu, iman, amal, yakin, ikhlas. Beb, kenapa ilmu dulu, Beb? Enggak iman dulu? Karena ilmu dulu. Orang nggak bakal bisa beriman kalau nggak ada ilmu. Ilmu dulu pertama, baru iman. Bukan iman dulu. Kalau ente mengatakan iman dulu baru ilmu, ente mau beriman kepada siapa? Beriman kepada apa? Karena ente nggak tahu. Karena kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbun, ya, Tuhan yang menciptakan alam, yang memelihara, memenuhi kebutuhan. Rabbul alamin. Kita imanin yang punya alam nih, ya, yang menciptakan alam, menciptakan diri kita. Kita imani, kita tahu dulu, baru kita imani. Jadi ilmu dulu, baru iman. Ilmu, iman, amal, yakin, ikhlas. 5, ya enggak? Jangan diperas jadi 3. Nggak bisa. Ada 5 nih, yang final udah nggak bisa. Diperas jadi 3, nggak bisa. Apalagi diperas jadi 1, nggak bisa, nggak selamat, nggak selamat. Sudah final 5, mau diperas jadi 3, nggak selamat. Apalagi diperas jadi 1, nggak bakal bisa selamat. Nggak bakal bisa selamat. Yakin? Ya. Sekarang iman, ilmu. Kita punya ilmu. Sudah ilmu kita harus beriman. Oke, sudah ilmu dengan iman apa cukup? Enggak cukup. Harus beramal. Sudah punya ilmu, ya, dia beriman lalu beramal. Apakah cukup 3 nih? Enggak cukup juga, harus yakin. Yakin sudah semua nih, ilmu, iman, amal, yakin juga cukup? Enggak cukup juga, harus ikhlas. 5 komplit semua nih, selamat dunia akhirat. Makanya al-yusrain. Yusrain itu isim musanna, 2 keselamatan, 2 kesuksesan, 2 keberhasilan, 2 kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan diperas jadi 3 ya. Peras 3 apalagi peras 1, enggak selamat nanti. Ya, 5 udah final, udah 5. Nah, lalu ya disebutkan di dalam kitab ini fa innal ulama thalathatu aqsamin. Nih, ulama ada 3. Ya, ulama ada 3 bagian. Yang pertama, yang dimaksud dengan ulama di sini, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Yang pertama, ulama yang menguasai dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, ulama yang menguasai dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahum ashabul fatawa. Mereka ini, ya, yang bisa mengeluarkan fatwa, pemilik fatwa. Ulama yang memang benar-benar menguasai seluruh ilmu dalam Islam. Dari ilmu fikihnya 4 madhab, arba'atul a'immah, 4 madhab dia kuasain. Ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, banyak itu, mustalahul hadis, rijalul hadis dan lain sebagainya. Ilmu alatnya,
yaitu ilmu nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, dia kuasain semua. Nah, ini ulama nih yang bisa mengeluarkan fatwa. Nah, ulama nih baru nih, ya, ilmu tafsir dia kuasain, ilmu hadis dia kuasain, ilmu tarikh dia kuasain, ilmu fikihnya apa lagi? Ini ulama pertama yang bisa mengeluarkan fatwa. Dia sudah memenuhi standar, ya, memenuhi kriteria untuk bisa mengeluarkan fatwa. Bukan ulama sembarang tiba-tiba ngeluarin fatwa sesat. Hati-hati. Ini ulama. Lalu yang bagaimana lagi ulama? Wal ulama bizatillahi faqat. Ulama juga. Wal ulama bizatillahi faqat. Ulama yang cuman dia paham dengan zatnya Allah SWT saja. Ini ulama juga, alim batin. Kalau tadi alim zahir, yang tadi alim zahir. Kalau yang kedua nih alim batin, dia arif billah, dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ulama. Wali min auliyaillah yang arif billah itu ulama. Jangan kalian sangka kita sangka mereka bukan ulama. Mereka ulama, orang yang alim secara batin itu ulama juga. Makanya disebutkan wal ulama bizatillahi faqat wa humul hukama. Dan mereka inilah namanya hukama. Ulama juga. Al hukama yakni ulama. Ulama juga mereka. Lalu yang ketiga wal ulama bil qismaini wa humul kubara. Nah, ini yang langka nih. Yang 1, 2 aja langka, apalagi yang ketiga nih. Yang ketiga ini merger, gabung keduanya, ada di diri dia semua. Dia alim secara zahir dan dia juga alim secara batin. Dia alim zahir dan dia wali min auliyaillah. Contoh kita lihat, ini disebut minal kubbar. Disebut minal kibar, kadang ada minal kubbar, wa humul kubara, pembesar. Di antaranya siapa? Kita lihat aja, ya. Di antaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bin Ali Kuitab. Itu minal kubbar. Habib Ali bin Husin Al-Waqqas Ali Bungur. Minal kubbar. Mereka alim zahir dan juga alim batin. Dari kalangan kiainya di antaranya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Minal kubbar. Dia alim zahir dan alim batin juga. Yang gurunya Wali Kutub Habib Ali Bungur. Wajar jadi begitu. Ya. Di antaranya lagi siapa? Imam Al-Qutub, Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Mustid Al-Muhaddis Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Minal kubbar, alim zahir, alimul allama dan alim batin. Belakangan meninggalkan kita Sayyidul Walid, ya, al-alimul allama, al-arif billah, ad-da'i ilallah, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asghaf. Minal kubbar itu minal kubbar. Beliau alim secara zahir, alimul allama dan juga alim secara batin. Sampai ulama dari Hadramut datang menemui sowan Habib Umar bin Hafid, pernah datang awal-awal dulu menemui Habib Abdurrahman Asghaf. Ya, tabarukan sama Habib Abdurrahman Asghaf, Sayyidul Walid. Sanad ilmunya nyambung langsung ke Habib Abu Bakar Ghasyib, langsung nyambung ke Habib Muhammad bin Amal Al-Muhdar, langsung nyambung. Beliau langsung Habib Muhammad bin Amal Al-Muhdar. Ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitab, langsung nyambung. Minal kubbar. Nah ini ya, yang ketiga ini udah aja langka. Tapi kita ngalamin kita sebenarnya. Habib Ali, Habib Abdurrahman bin Walid kita ngalamin, ada di tengah-tengah kita. Kan Rasulullah bilang, ya, kata Rasulullah apa? Jalisul kubara, atau dalam kalimat yang lain jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitul kubara. Bergaul dengan kubba. Cari, ya, cari sekarang. Ada lagi nggak kubba? Masih ada. Cuman udah akhir zaman, udah banyak pada nutup. Ya, pada mastur udah nutup semua. Gitu. Nah. Lalu kalau kubbar ini pandangannya saja bermanfaat, belum ucapannya. Pandangannya saja bermanfaat. Jelas di sini disebutkan, ya. Wan naf'u bil lahdi
fauqan naf'i bil lafzi, dan bermanfaat dengan pandangan. Itu melebihi daripada manfaat dari ucapan. Pandangannya saja bisa merubah orang. Kenapa? Karena ya penuh. Kalau di sini disebutkan karena dia memandang dengan nurnya Allah, binurillah, dan penuh dengan sir, ya, muncrat. Itu sir-sir mereka yang penuh dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ceritakan banyak ya sejarah biografi managib dari para wali min auliya ilah bisa merubah orang hanya dengan pandangannya saja. Bahkan ada keterangan juga di dalam kitab Adab Sulkil Murid, keterangan dari Imam Qutbul Irsad Wadul Ibad Wadbilal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana pandangan wali min auliya ilah bisa menyebabkan orang mendapatkan utuh, dan mendapatkan orang itu mendapatkan di dalam hati dia nur, sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, ya orang-orang tua kita dulu, kalau misalnya ada kiai sepuh alim, ada habaib alim, orang alim, anak-anak kecil dikumpulin, dikeluarin apa? Supaya ngelihat itu kiai atau habaib. Anak-anak kecil dikeluarin, dikumpulin, dia bawa ke ruang tamu. Wah, ada yang dari tetangga nitip, oh anak gue. Supaya apa? Mendapat pandangan dari orang alim zahiran wa alim batin. Nah, di dalam hadis yang lain terakhir yang tutup berkaitan dengan yang terjadi sekarang ini, adalah Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW, saya di zamanun ala ummati yufirruna minal ulama wal fuqaha. Ya. Nanti kata Rasulullah, ya akan datang nih zaman nih atas umat. Ini menunjukkan bukti kasyafnya Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah ngasih tahu, udah tahu Rasulullah. Nanti kata Rasulullah akan datang ya zaman dari umatku ini, mereka lari dari ulama. Mereka lari dari umatnya Nabi, lari dari ulama. Wal fuqaha, lari dari orang-orang ahli fikih. Banyak sekarang ya orang muslimah, kaum muslimah, jilbaban. Jilbaban. Pemain drakor datang rame. Tahu drakor? Drama Korea. Datang bintangnya ke sini rame. Yang lihat sampai pingsan-pingsan. Siapa? Lihat pakai jilbab semua, muslimah semua. Tanyakan. Ya ada juga yang non-muslim, tapi kebanyakannya aktaruhum, kebanyakan orang Islam ya. Ya, kebanyakan mereka orang Islam Nabi Muhammad. Artinya apa? Jiwa mereka sudah lari dari ulama. Maksudnya Rasulullah lari dari ulama bukan melihat ulama lari kabur, bukan. Hatinya sudah tidak ada cinta lagi kepada ulama. Hatinya sudah tidak bertawajuh, menghadapkan lagi hatinya, diri dia, jiwa dia kepada ulama. Sudah tidak ada cinta kepada ulama. Cinta kepada pemain atau film-film, artis-artis dan lain sebagainya, pemain bola dan lain sebagainya. Gitu. Harusnya umat di hatinya itu penuh dengan mahabbah kepada ulama-ulama, mahabbah kepada wali min auliya illah, ada cinta. Ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau sudah begini? Ini terjadi nggak sekarang? Anda tanya, kejadian nggak? Kejadian banyak banget udah. Nggak laki nggak perempuannya. Nanti yang perempuan pada kesinggung lagi di dalam. Enak aja Habib, yang perempuan aja dikasih contoh yang laki. Yang laki juga sama aja. Demen nama penyanyi dangdut biduan. Aduh. Ya. Nah, kalau udah begini apa? Ayat talihimullahu bitalafi baliyatin. Allah timpakan nih kepada mereka nih dengan 3 hal. 3 bala. Pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan. Udah nggak berkah udah. Nggak, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Keberkahan dari usaha mereka Allah angkat gimana? Pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap. Masih segitu-gitu aja sholat kagak. Sholat sampai ketinggal-tinggal.
Cuman demi dapat duit 10 juta sebulan, sampai ninggalin sholat. Demi mendapatkan duit 20 juta sebulan, ninggalin sholat. Demi mendapatkan duit 30, 40 juta sebulan, ninggalin sholat. Apalagi cuman 4 juta sebulan. Sampai tega-teganya, ya. Ninggalin sholat. Nggak ada keberkahan. Na'udzubillah min. Semakin jauh. Terperes itu tenaga. Sampai sakit tipes, sakit kuning, gara-gara kerja. Sekarang akhirnya muncul pula corona. Ya. Gara-gara lari dari ulama. Jiwanya lari dari ulama. Bukan dengan ulama lari. Banyak sekarang kalau dengan ulama bukan main. Kalau pengen di depan duluan. Tapi hatinya nggak ada cinta pada ulama. Yang dimaksud kata Rasulullah, yufirruna, mereka lari dari ulama itu apa? Jiwanya mereka itu lari. Sudah tidak berkiblat lagi kepada ulama. Berkiblat kepada ahli dunia. Ini maksud Rasulullah. Sehingga Allah timpakan kepada mereka 3 bala, 3 ujian. Satu, nggak ada keberkahan dari usaha mereka. Keduanya apa? Yang keduanya adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kejadian nggak? Anda mau tanya kejadian nggak? Kejadian, udah. Ya. Nggak usah diomongin, bobroknya banyak banget. Ngabisin waktu, saking banyaknya. Sultan penguasa yang zalim. Allah berikan kuasa kepada mereka penguasa yang zalim. Kejadian. Lalu yang ketiganya apa? Ini yang paling berat nih. Yang paling berat bukan lagi berat, bahaya paling bahaya. Kalau sultanun zaliman, ya penguasa yang zalim ada endingnya, ada akhirnya. Kalau enggak dia yang mati, kita yang mati, dia yang mati, selesai perkara. Ya. Tapi kalau yang ketiga ini berat nih. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yaitu dia keluar dari dunia, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia nih dengan tanpa iman, mati kafir. Su'ul khotimah. Kalau orang jiwanya lari dari ulama, lari dari wali min auliyaillah, matinya mati kafir kata Rasul. Ya, matinya mati kafir, su'ul khotimah, enggak bawa iman. Kalau matinya su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik, su'ul khotimah, mati kafir tidak bawa iman, udah enggak bakal jadi umat Nabi ente di akhirat. Enggak jadi umat Nabi, orang mati kafir enggak bawa iman. Na'udzubillah min. Makanya kita jaga diri kita, anak istri kita, keluarga kita, supaya ya jiwa kita jangan lari dari ulama. Anak kita kenalin ulama. Dan nggak di rumah pajang foto-foto ulama, foto habaib, foto kiai aja, jangan foto pemain bola, Ronaldo lo pajang. Ada lagi pajang lagi itu, waduh nggak tahu biduan terkenal kagak, yang penting montok bib. Kita ngelihatnya dosa, enggak? Anak kita ngelihatnya rusak. Terus orang datang bertamu, enggak, silaturahmi pengen barokah. Alhamdulillah barokah ngopi. Ngelihat gambar begituan, dia juga dosanya dia, kita juga dapat juga. Amal jariah tuh namanya. Amal dosa jariah. Itu enggak ada keberkahan. Ya. Kenalin diri kita, kenalin anak-anak kita dengan ulama, dengan wali min auliyaillah. Ya, ceritakan, harus tahu kita. Enggak. Nah, diantaranya apa? Dekatkan mereka ke majelis-majelis ta'lim. Pasang juga tuh di rumah pajang foto-foto ulama. Jadi karena memandang ulama itu ada sirnya, walaupun hanya fotonya. Apalagi yang wali min auliya illa yang minal kubar yang Nabi bilang tadi. Alim zahiran wa alim batinan. Jadi anak kita lihat walaupun biasa aja dia, tapi mengaruhi dia punya jiwa. Ada sir, ada rahasia di situ. Ini yang diajarkan oleh aslafus salih. Ya, dari kalangan kalangan habaib juga mengajarkan seperti itu. Nah, itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Menjaga melindungi diri kita, anak istri kita, keluarga kita, turunan kita dari segala macam bala musibah, keburukan, malapetaka dan
bencana Allah lindungi diri kita, hati kita ini ya dari segala macam kejahatan-kejahatan duniawi. Alhamdulillah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita dan anak-anak kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dimasukkan oleh Allah SWT dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda besar Muhammad SAW. Semoga kelak apabila Allah mau wafatkan kita, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khawatimah. Allah jadikan kubur kita satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, rawdatul min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Rabb Muhammad rahimah Muhammad bin Jai habibika sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa bihaqqi salatu ala nabiyina Muhammad istajib du'ana ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan taklim kita, melanjutkan bahasan kitab kita sebelumnya, yaitu kitab Sabilul Ibtikar, buah karya dari Imam Qutbil Irsad Qudhatul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tadi Anda tanya sama Habib Salim, Bib ini kira-kira kita taklim kemarin sampai mana? Anda juga bingung udah sampai mana? Iya udah sampai 3 tahun lamaan liburnya, tapi Anda ingat di mana? Ya, kita mau masuk ke juzuk yang ketiga, ya, juzuk yang ketiga, halaman 76 itu khotam dari juzuk yang kedua, tapi halaman juzuk kedua ini terakhirnya itu di halaman 74-75. Kita masuk di halaman 74 minggu depan, pekan yang akan datang, halaman 74 insya Allah. Jadi latihanlah tuh, baca tuh. Nanti Anda suruh tuh satu siapa yang baca, Anda 2 orang kali baca diantaranya. Sudah mendapatkan barokah semuanya. Bila hanya sekali dan kurangnya, pada Allah mohon ampun dan antum semua, mohon diberikan pertolongan yang selebar-lebarnya. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظر الذكر بالله ونسوا في معبد عبودا نودد الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وعافيه فيه محمودا وأن يكتب عملي في عمل مقبولا والتهجي في تاج هذه الخالصة وسلة موصولا. اللهم يا بدر تتوجه الفتح الظافرة وعلى باب زيارتها تحت رحال بطش منهم فيضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي مد رسالة العالمين المرسل وتسلم على ذات الكاملة مستويا يعملة وعبد يستريح وحامل راية دابتك الشاملة ألا بالأقبال محبولك المخصص بالسر وفر بكل موطن من موطن القرب واظهر قاسم من ذلك في عبادك وساكك وسير إرشادك الأهل بدالك سيد الكونين وسيد الثقلين عبد المحبوب الخالص المحسوس من كبدر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اصحابه وعلى درجة ربي من نبيت ربي من احبابه. اللهم انا نقرب اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل اليك بسر مقامه العظيم ان تغادر في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تغفر بجميع تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من سبب القرب إليك وهذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تركة بابنا السالكين وليحقق وحقنا المهدين وليحدك من الحافظين. اللهم إنا لنعمل في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذرنا جملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبعين أن تقابل المذنب منا وغفران المسيئات الإحسان السائلة بالمأساة والمؤملة بمحمد وأن تجعلني من نصر هذا الحبيب وظهره له وظهره وعوض ببركته وسر بجهد أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وعدم راية الدين القومي بجميع قوم مشهورة ومعلم الإسلام لمن بأهل معمورة معنا وسورة وشفر مكربة المكروبين واقضي المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر عملك لعبادك المؤمنين أجمعين وبشر المضلين والظالمين
وارزق لنا بولاد الحق بجميعنا والوقضاء وإلى من تعيين من عندك ونسنا على المعدل من المنافقين والكفار واجعلنا يا رافع الذنوب من جميع البلايا واجعلنا يا رافع الذنوب من جميع البلايا واجعلنا يا رافع الذنوب من جميع البلايا ومن هدرك منا وفي الهدر مكينا الذنوب والخطايا وأدمنا في عمل بطاعتك وسرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفى المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى الوصف ومن إليه منسوب دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة ما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين.